Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita kembali bertemu dengan saya Pendeta Dr. Suheri Gultom. Saya senang sekali selalu membawa tentang keluarga. Hari ini saya akan membawa tentang family values, nilai-nilai luhur dalam keluarga. Silakan PowerPoint-nya bisa. Saya akan mengajak setiap kita sama-sama betapa pentingnya untuk mengetahui prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana membangun keluarga yang bahagia, yang kuat, yang berdampak. Oke, saya akan mengajak kita sama-sama membayangkan bahwa sebenarnya keluarga itu adalah ide Allah. Keluarga itu ide Allah. Saya bisa membayangkan dalam pikiran Allah. Saya coba masuk ke dalam pikiran Allah ketika dia menjadikan keluarga. Saya baca kitab Kejadian, saya baca Perjanjian Baru. Saya ambil kesimpulan bahwa dalam pikiran Allah bahwa yang diinginkan dia keluarga itu adalah keluarga yang menggambarkan hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Trinitas. Yang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Artinya adalah bahwa keluarga itu didesain dengan sorga. Jadi sebenarnya melihat sorga itu nggak harus mati dulu kita baru ke sorga. Itu kan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Tapi keluarga kita pun sebenarnya desainnya, originalnya sorga. Sehingga inilah yang dilakukan oleh iblis saat ini. Merusak apa yang diinginkan Tuhan. Merusak rancangan Tuhan. Ada gangguan dalam PowerPoint? Oh oke, baik. Saya akan mengajak sama saudara membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-28. Saya bacakan di dalam PowerPoint ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Tritunggal maksudnya, baiklah kita, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Beranak cuculah dan berlipat gandalah maksudnya, dari generasi ke generasi. Jadi bisa dikatakan ketika dia menjadikan hewan, dia menjadikan tumbuhan, dia menjadikan cakrawala, dia hanya berkata baik adanya. Tapi untuk manusia, untuk keluarga, dia menjadikannya desainnya Allah. Dikatakan, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saudara, artinya bahwa desain keluarga itu adalah sorga. Saya berdoa keluargamu semuanya punya suasana sorga. Amin. Sorga itu suasananya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Jadi kalau di rumahmu itu penuh damai, itulah sorga. Kalau di rumahmu penuh dengan sukacita, itulah sorga. Kalau di rumahmu penuh dengan kebenaran, itulah sorga. Tetapi kalau kita lihat bagaimana iblis bekerja dengan caranya, strategi utama iblis untuk menghancurkan setiap keluarga. Yang pertama itu adalah lewat pertengkaran. Banyak suami istri bertengkar terus. Ego sama ego. Bahwa dikatakan adalah sumber kekacauan itu adalah dalam kitab Yakobus 3 ayat 16. Bahwa mementingkan diri sendiri dan iri hati. Saya lagi banyak menangani pasien-pasien saya. Saya sebagai seorang konselor. Menangani pasien suami istri yang bertengkar aja pagi siang malam. Bahkan ada yang sampai anaknya kejang-kejang. Anak-anak itu dengan suara kuat itu sarafnya itu menciut. Dan terjadi gangguan di dalam memori sel. Dan terjadi gangguan mental. Please deh, Bapak Ibu di sini. Jangan lagi suka bertengkar. Siapa di sini? Husband and wife. Coba angkat tangan. Husband, wife, suami istri. Ya, baik. Oke, yang belum menikah, dengar aja baik-baik ya. Dengar aja baik-baik modalmu. Ya, modalmu untuk dalam pernikahan. Ada yang tega, waduh, banting pintu kuat-kuat depan anaknya umur 3 tahun. Anaknya ketakutan. Saya juga punya pengalaman. Dari beras pagi, Old and New Year, pulangnya berantem di tengah jalan. Di mobil. Paling yang gak kuinginkan itu berantem Pak di dalam mobil. Karena gak bisa lari. Mau lari kemana? Biasanya kalau saya berantem sama istri, ini awal-awal dulu ya menikah. Kalau lagi nggak enakan itu, dari high time ke high time, lagi sampai dubun-ubun. Nah biasanya saya cepat lari untuk meredakan. Ya satu waktu saya kan ini dokter, masuk rumah sakit jam 12 malam kan berantem. Apa yang terjadi,
Jam 1 pagi saya pergi ke rumah sakit, visit. Saya visit pasien itu, pasiennya bilang, tadi pagi kan dok udah visit. Nggak apa-apa kan, visit 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Padahal saya hanya ingin meluangkan, melepaskan, ingat, emosimu akan reda kalau engkau menunda emosi 6 detik. 6 detik kau tunda, 20% reda. 6 menit, 50%. 6 jam kau tunda, nggak jadi marah. Tes aja. Bilang sebelahnya, ya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, saudara, please, jangan langsung marah Bapak Ibu. Jangan langsung lepaskan emosimu. Tunda aja 6 detik. Nanti nggak percaya ya, tes. Benar nggak kata Pak Pendeta Soheri? Benar marah kali. Coba, ada air putih, tunda. Minum air putih. 1, 2, 3, 20% turun. 6 menit, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, sambil ingat Tuhan Yesus, tolong aku udah mau marah. 50% turun. 6 jam pergi lihat taman, olahraga, makin cinta sama istri. Makin sayang. Saya dengan istri begitu caranya. Saudara, saya cerah. Saya tidak mau lagi melihat anak saya ketakutan. Saya masih ingat di mobil dia. Waduh, marah itu pintu iblis. Jadi ketika engkau marah, itu hatimu, pikiranmu, welcome iblis. Dia akan masuk bertahta menguasaimu. Sehingga kata-katamu tidak terkendali. Mertua yang tidak ada hubungannya pun kau akan sakiti, kau ucapkan. Dan kata-kata binatang, kata-kata yang tidak semestinya bisa kau ucapkan. Maka Tuhan katakan kitab Kolose 3, buanglah marah. Ya, saya berdoa, saya melihat wajah-wajah di sini bukan wajah pemarah. Wajah-wajah damai semua. Amin saudara. Nah, katakan sebelahnya, buang marah. Yang kedua, merusak keluarga itu adalah, ya saya sangat konsen dengan waktu. Yang kedua adalah, merusak keluarga itu perselingkuhan. Survei dari 10 keluarga 7 terpapar perselingkuhan. Ini survei dari Bapak dosen kami, karena saya dari pastoral konseling keluarga. Saya ngambil 2,5 tahun, saya baca buku tentang perselingkuhan, 7 terpapar perselingkuhan. Terkena dengan perselingkuhan. Tinggi Pak, tinggi sekali. Saya mengajak kita sama-sama, Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Jangan coba suami-suami chat istri orang, chat anak gadis. Jangan coba makan sama habis pelayanan berdua. Orang mimbar ini banyak jatuh di situ. Enggak mimbar ini ya, bukan mimbar orang lain. Maksudnya orang yang sering melayani di mimbar, termasuk pendeta kayak saya, bisa mengalami kejatuhan. Enggak ada yang kebal. Lihat, Daud jatuh. Abraham dengan Hagar jatuh. Simpson dengan Delila jatuh. Yusuf, dia menang hanya karena lari. Kalau dia nggak lari, kupastikan jatuh. Mau sekuat apa iman Yusuf? Mau sekuat apa dia takut akan Tuhan? Kalau dia tidak lari, mau bagaimanapun engkau bahasa roh, kalau engkau berdua di dalam mobil, 3 menit lawan jenis, hormon seksnya naik. Apalagi sekamar, apalagi diskusi, makan berdua. Please, be wise. Jangan beri kesempatan. Jangan mau curhat-curhat. Satu persatu orang mimbar banyak saya tahu berselingkuh. Termasuk pendeta hamba Tuhan pun bisa jatuh. Kayak kami ini bisa menjadi serangan iblis di situ. Karena kami di mimbar ini ada aura yang membuat kami makin ganteng. Sehingga sejelek apapun kami di sini, rasanya dari mimbar itu keren kali hamba Tuhan itu. Matanya dibutakan. Gak ada yang kuat, please. Jangan kasih kesempatan. Jangan wariskan perselingkuhan bagi anakmu. Bila perlu, blok semua WA, atau keluar dari WA grup yang agak berujung berselingkuh. Alumni, grup WA alumni, hati-hati. Ada banyak ketemu-ketemu akhirnya berujung perselingkuhan. Sangat banyak. Jaga. Trust issue kepercayaan banyak menurun, banyak bermasalah.
Saya berdoa supaya saudara ketika suami berangkat keluar kota, istrimu tenang. Suami yang berangkat, suaminya juga tenang. Sekarang imbang. Suami yang selingkuh dengan istri selingkuh imbang, emansipasi wanita. Mereka bilang kami nggak mau ketertinggalan ranking. Sehingga mereka mengejar ketertinggalan mereka. Seorang anak kelas 3 SMA mati bunuh diri gara-gara papa mamanya berselingkuh dan memutuskan bercerai. Di kota Medan, dia lompat dari lantai 3. Anak-anaknya berkata, kami capek. Bahkan beberapa anak-anak jemaat kami interview. Bagaimana papa mamamu bercerai? Pak pendeta, biarlah bercerai. Kami capek. Tiap hari. Tiap malam. Perang terus, bertengkar terus. Sehingga mereka bilang, lebih baik mereka pisah. Karena mereka lelah. Bertengkar itu sangat melelahkan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah serangan iblis adalah dikatakan akhirnya anak-anak yang fatherless, kekurangan figur ayah, jadi homo, lesbi. Ini rainbow pelangi. Makanya banyak anak-anak homo, laki-laki suka laki-laki. Itu karena fatherless. Fatherless bisa karena ayahnya meninggal sejak bayi. Fatherless bisa karena ayahnya hidup tapi nggak hadir, nggak berfungsi. Nggak pernah menepuki dia ketika dia tampil tempat. Nggak pernah melihat dia ketika dia naik kelas dan mengatakan selamat. Dia nggak ada. Dia hidup tapi tidak berfungsi, tidak hadir. Yang keempat kita lihat ini adalah anak yang hasil, maaf ya Bapak Ibu. Kalau ada di sini yang sudah terjadi broken, bercerai. Jangan tertuduh. Saya tidak kepingin ada sedikit pun tuduhan. Tuhan itu ingin engkau lebih baik ke depan. Bahkan kalau ada pun yang berselingkuh, kalau hari ini kau sadar engkau sudah berubah, sudahlah, yang lalu biar lalu. Jangan teruskan, jangan teruskan. Jadi jangan teruskan. Nah, saudara, anak yang lahir dengan keadaan ayah ibu bertengkar dan berujung kepada keadaan yang namanya bercerai. Ini adalah anak yang mengalami mental yang sakit. Mental yang sakit. Maka bisa anak itu jadi pendiam, gak percaya diri. Pendiam. Ada sebaliknya dia anak menjadi berontak. Dia gak bisa validasi emosinya dengan baik. Dia gak bisa menerima. Karena di depan saya, di depan kami, karena kami punya sekolah TK, SD, SMP, orang tuanya tarik-tarikan di pintu gerbang sekolah. Lagi anaknya main-main, tarik-tarikan di depan banyak orang. Anakku. Anak itu, saya membayangkan itu, Tuhan. Dan beberapa anak berakibat anaknya dititipkan di neneknya. Dan neneknya mengantar dia ke sekolah. Dan nenek yang membayar uang sekolah dan ujiannya. Atau waktu kadang-kadang neneknya bisa gak membayar karena ayahnya gak bertanggung jawab, ibunya gak bertanggung jawab. Saudara, saya mengajak sama saudara, kalaupun suamimu selingkuh, istri setia. Kalau istri yang selingkuh, suami setia. Kata Alkitab, kalau satu setia mempertahankan, ini akan pulih. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang berikutnya kita akan belajar family values yang pertama, nilai-nilai luhur yang pertama adalah jadikanlah pusat keluargaku adalah Kristus. Pusat keluargaku adalah Kristus. Jangan ada berhala. Kepentingan ego, apa arti berhala? Sesuatu yang lebih tinggi dari Kristus itu berhala. Sesuatu yang lebih utama dari Kristus itu berhala. Berhala dulu, berhala kuno menyembah pohon, patung, batu. Tapi berhala modern sekarang adalah gadget. Bahkan ada orang tua yang gak mau sibuk anaknya dikasih gadget dari kecil umur setahun. Sehingga anaknya menjadi adiktif dengan gadget. Dan orang yang adiktif dengan gadget, emosionalnya terganggu. Fokusnya terganggu. Game. Sehingga membuat anak itu dikuasai dengan spirit yang salah. Mana dalam game itu berbagai macam game. Ada yang kekerasan. Ada yang menghancurkan anak-anak itu. Please. Ada kalanya kami bersama dengan keluarga kami letakkan gadget. Dan kemudian tidak menyentuh gadget. Setelah 2 jam selesai. Baru kita ngomong.
Jangan kita bilang family time, quality time. Semuanya nunduk semuanya. Itu gereja time. Dimana jadi manusia nggak waras. Jadi manusia yang tidak reality. Manusia maya. Tidak bersosial, tidak peduli. Mari kita sama-sama setiap keluarga seperti kata Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sangat penting kita ambil poin. Bahwa kita ambil utamakan adalah cari dahulu Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu Tuhan dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkannya kepadamu. Jadi saya percaya sehancur apa sebuah keluarga, kalau keluarga itu masih cari Tuhan, aku yakin Tuhan pasti bela. Kan ada aja anak yang narkoba. Ada aja anak yang mengalami hidup di dalam kebebasan yang tidak terkendali. Saya terlalu percaya kalau dalam keluarga itu ada membela. Saya selalu melihat dijawab Tuhan. Air mata ibu. Seorang ibu yang suaminya selingkuh terus. Ibu ini tidak. Dia hanya nangis di gereja. Selingkuh itu sakit. Sakit bagi pasanganmu. Mentalnya itu hancur. Trauma di otaknya. Gak sedikit ibu yang saya tahu, gereja, gila, masuk rumah sakit jiwa, skizofrenia. Dan mati bunuh diri. Please, jadi pasangan yang setia. Anak-anak gadis, anak-anak muda. Jangan berteman, jangan jadikan pas seorang yang kau pilih karena kaya, karena cantik. Engkau terbohongi. Amsal 31:30 berkata, satu kebohongan kalau karena kecantikan. Tetapi carilah yang takut akan Tuhan. Yang setia, yang tidak mau bohong. Nah saudara yang saya kasihi, saya mengajak sama kita sama-sama, ambil waktu berdoa keluarga. Kalaupun tidak bisa kami sekeluarga berdoa, kadang-kala karena kesibukan, anak sudah mau tamat dokter, dua-duanya juga sudah dewasa sekali. Kami, ya saya paling tidak dua pribadi, kadang istri datang, kadang anak-anak datang, gak bisa payah waktunya untuk disesuaikan. Saya lebih suka bangun jam 5, jam 5:30, 6. Anak-anak taulah udah terbalik jamnya. Ya, dia tidurnya kadang udah jam 1, saya pun udah tidak mudah untuk mengedukasi, tapi terus saya katakan detoksifikasi jam 11 sampai jam 1 itu detoks yang paling sempurna ketika kita tidur. Nah, tapi itu perjuangan. Prinsipnya adalah berdoa, keluarga, suami istri berdoa. Survei berkata, suami istri yang berdoa 3 menit saja satu hari, pasangan gak selingkuh. 3 menit, nampaknya sepele ya 3 menit. 3 menit aja berdoa sama-sama. Saya yakin pasanganmu akan setia. Saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan lebih dahulu. Cari Tuhan lebih dahulu. Bagaimanapun susahnya keluargamu saat ini, saya katakan cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, saya percaya akan ada jalan keluar. Akan ada berkat-berkat kebaikan bagi kita. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada Tuhan. Ibu, seberat apa keluargamu, angkat tanganmu. Ayah, seberat apa anakmu, angkat tanganmu. Saya percaya kalau ada tangan yang terangkat, sama seperti Musa. Ketika dia mengangkat tangan, Israel mengalami kemenangan. Ketika suami istri angkat tangan, anak-anak akan dimenangkan. Ketika anak-anak angkat tangan, ayah ibu dimenangkan. Ada banyak sekarang yang saya tahu ayah ibunya dimenangkan anak-anaknya. Saudara yang saya kasih, yang berikutnya, value yang kedua adalah misi memuridkan keluarga out keluarga lainnya. Ya, versus mencari kesenangan sendiri. Kita punya kerinduan lewat keluarga. Saya selalu bilang sama anak-anak, sama istri, sehancur apa pernah keluarga kita, seberat apa yang pernah kita alami dalam kehidupan pernikahan, dalam berkeluarga, tidak ada yang sempurna. Tapi punyalah visi, lewat keluarga kita, keluarga lain dimenangkan. Sama-sama katakan, lewat keluargaku. Selamat pagi. Udah makan? Nanti habis ini makan. Lewat keluargaku, keluarga yang lain dimenangkan. Lewat pernikahanku, pernikahan yang lain dipulihkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terjadilah. Dengan iman saya melihat semua keluargamu akan menjadi pemenang keluarga yang lain. Pernikahanmu menjadi pemenang bagi pernikahan yang lain. Sehingga gereja ini akan penuh dengan couple-couple, keluarga-keluarga yang dipulihkan. Amin. Keluarga-keluarga yang suka berantem, pernikahan yang hancur-hancuran, katakan datang ke Tuhan. Datang ke GBI Podomoro. Ada Tuhan Yesus yang memulihkan.
Amin. Dan biarlah engkau jadi model. Jangan bilang, lewat keluargaku, tapi ke rumah tangga kita suara kuat-kuat, berteriak-teriak. Yang sebelah bilang, ada apa, kebakaran kah? Saya bilang sama istri, Ma, anak-anakku, jangan ada suara kuat-kuat. Kita hamba Tuhan, Bapak Gembala. Jangan. Boleh kuat kalau kebakaran, kecurian, atau hal-hal yang lain. Kan gak mungkin udah kebakaran, api kan gak mungkin. Berteriaklah. Supaya orang tahu kalau udah masuk maling kan gak bilang mencuri, ya gak mungkin. Kita harus bilang maling. Tapi jangan hanya bilang masalah, makan Pak, kuat kali. Dia ngajak makan suaminya, tapi suaranya, udah makan kau? Katanya. Ya Tuhan, gak ada romantisnya. Papa udah makan. Suaminya juga bilang, sayangku kau udah makan. So sweet. Sarangeo. Cobalah, mulailah bangun keluarga yang lebih baik. Punya misi memenangkan. Yang ketiga dikatakan adalah pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Jadi up ke Tuhan, out. Memenangkan jiwa, memenangkan pernikahan lain, memenangkan keluarga lain, in. Pasangan hidupku adalah sahabat terbaikku. Bukan orang tuaku. Kitab Kejadian 2 dikatakan jelas ayat 24. Hai laki-laki, tinggalkan ayah ibumu, bersatu dengan istrimu. Di depan mataku, saya melihat, saya sudah membina dia. Teman, dengar, kalau engkau melanggar ini, kau akan cerai. Dia mendengar ibunya. Dia lebih sayang ke ibunya. Setiap orang yang sudah diberkati di gereja, sejak detik itu posisi ibu turun. Posisi istri menjadi number one. Wanita nomor 1 adalah istrinya. Demikian juga istri, bukan ayahmu nomor 1, tapi suamimu. Karena Alkitab berkata, mereka tidak 2, tapi 1. Satu waktu ibuku dengan istriku berantem. Sebelah kanan ibu saya yang melahirkan saya, sebelah kiri istri saya, teman mati saya, tempat lahir, tempat mati. Berantem. Gara-gara usaha, ada usaha kami. Awalnya istri saya tidak masuk, setelah waktu berjalan, dia mulai masuk, mulai menata keuangan. Kemudian ini uang, cinta akar segala kejahatan. Mulai, istri saya bilang, Pak, saya yang atur keuangan. Saya atur, biar rapi. Oke. Istri saya, mama saya bilang, ya jadi semua sama dia. Kami gimana? Kami yang rintis. Kami juga bantu kamu, usaha kamu. Adikmu gimana? Adik saya ikut saya. Tamatan teknik, dia ikut saya. Terus, saya bingung. Suara makin kuat-kuat. Ini wanita, kan makhluk halus. Maksudnya kadang-kadang halus sekali perasaannya jadi kesetanan. Suaranya kuat-kuat. Tuhan, saya bingung. Siapa yang mau sepilih? Saya sempat juga udah mau nyanyi. Di sini tempat lahir beta. Di sana teman sampai mati. Please God, please. Oh, Tuhan ingatkan Kejadian 2 ayat 24. Hai laki-laki, tinggalkan ayah ibumu. Oh, ini ibuku. Aku tinggalkan, aku bersatu sama istri. Langsung saya bilang, Ma, abang saya, adik saya, jangan sentuh istri saya. Berani sentuh istri saya, hadapan dengan ini. Istri saya lihat di belakang saya gini-gini dia. So sweet. Saya kasih dada saya melindungi dia. Husband, protect wife. Karena ada husband yang stupid. Ketika mertua dan ipar-iparnya menyerang dia, dia bukan protect, dia open, lanjutkan, hajar, sikat, salibkan dia. Istrinya. Akhirnya saya bilang, saya pilih istri saya. Mereka bilang, mereka marah-marah, abang saya marah, adik saya marah karena dia ikut sama saya join dalam usaha, pegawai saya, manajer saya, dan kemudian dia marah-marah mereka. Semarah-marahnya mereka, mereka saudara saya. Berapa waktu kemudian saya bawa makanan ke mama saya, pulih, berdamai.
Kalau saya pilih kian mama saya, maka dia akan tersakiti dan berpotensi divorce, cerai. Amin. Suami-suami, berapa banyak isin yang membuat istrinya menjadi wanita nomor 1? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini, kasihan kali lah istrimu. Oh enggak, mereka adalah lebih rendah hati dari kita. Kami Pak nggak perlu angkat tangan. Bukti yang kami lakukan. Mereka tidak suka dilihat. Mereka adalah pelaku yang nggak perlu dilihat orang. Allah memberkati. Nah saudara, saya mengajak, jadikanlah pasanganmu sahabat yang terbaik. Jangan orang tua, jangan saudara. Ada lagi suami yang goblok kulihat. Dengan istri orang lain ketawa-ketawa dibuatnya. You cantik kali ya, you baik kali ya. Istrinya disalibkan, dimarahi. Udah capek-capek rebonding gak dipuji. Sakit tipus kau katanya. Botak kau katanya. Udah capek loh rebonding itu. 6 jam masuk ruang astronot. Berasap-asap kayak Apollo. Saya pernah nemani istri 6 jam. Aku cek, mak sakit. Kok tahan mama? Demi kau. Nah saudara, saya mau katakan. Udah ada begitu pun gak dipuji. Tapi dengan perempuan lain. Waduh, ini suami stupid. Saya paling bahagia ketika saya tertawa dengan istri saya. Sejujurnya saya paling bahagia ketika dia tertawa. Sayalah suami paling suka membuat istri ketawa. Istri saya, silakan. Suatu waktu dia bisa ada. Dia paling suka kalau tertawa. Wah, ya kayak gini ketawa. Kayaknya aja bisa dibawa ketawa. Apalagi dia di kamar, di ruang makan. Ketawa. Senang saya lihat dia ketawa. Tandanya dia masih hidup. Saudara, saya mengajak sama saudara, buatlah pasanganmu menjadi orang nomor 1. Amin. Amin. Ya, ingat, bagi engkau anak muda, cari perempuan yang menghormati ayahnya. Kalau seorang wanita nggak menghormati ayahnya, apalagi kau. Masuk akal Pak ya? Seorang wanita nggak hormat ayahnya, apalagi suaminya. Pasti lebih disalibkannya. Cari seorang laki-laki yang sayang ibunya. Pasti dia sayang istrinya. Jadi gampang kita melihat. Nah saudara, yang berikutnya saya mengajak sama saudara, membereskan konflik keluarga dalam 1 hari. Dalam 1 hari saudara. Jangan bermalam. Efesus 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Saya bersyukur, saya pernah melewati juga sampai pindah kamar. Awal-awalnya kami marah, gak enakan, naik tempat tidur, dipisahkan oleh 2 bantal guling. Namanya malam-malam tidur gak sadar, kaki naik ke situ. Betul-betul kakiku diangkat dia. Kita belum selesai. Dipindahkan kakiku ke tempat sebelah. Pernah juga kami pisah kamar. Pernah juga kami pisah rumah. Pernah. Hal-hal itu membuat saya banyak belajar. Padahal pendeta. Padahal gembala. Tuhan, apa yang kulakukan? Saya sampai sekolah pastoral konseling keluarga 2,5 tahun mempelajari makhluk halus itu. Banyak seminar, banyak baca buku. Tuhan, pelajaran kedokteran lebih mudah ku baca daripada makhluk yang satu ini. Kalau kedokteran kan jelas dia manusia. Kalau wanita nggak terselami hatinya. Saya belajar. Tuhan kasih hikmat. Sederhana Pak Pendeta. Tuhan bicara di hatiku lewat guru-guru. Mereka bilang, dengan perubahanmu saja, jangan menuntut. Saya lakukan. Bertahun-tahun sudah nggak bertengkar. Bertahun-tahun kami sudah nggak ada suara tinggi. Saya bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nggak ada lagi peperangan. Nggak ada lagi yang suara tinggi-tinggi. Kami bisa baik-baik di mobil, baik-baik bersama-sama. Hanya dengan satu resep. Bermati dengan menuntut, berhenti menuntut.
Saya tidak lagi menuntut istri anak-anakku. Saya hanya berdoa, Tuhan ubah aku. Supaya lewat perubahanku istriku dimenangkan. Ubah aku, supaya lewat perubahanku anak-anakku dimenangkan. Saya tidak menuntut dia lagi, dia juga makin sayang. Selama ini aku menuntut, oh kau harus berubah. Kau sebagai istri pendeta. Kau rupanya, mulutmu aja bagus kalau khotbah. Mulutku aja kalau bagus khotbah. Kalau pendeta ini sering Pak. Kalau kita berantem langsung kena mimbar-mimbar ini saudara. Bacot katanya. Ya Tuhan. Dulu ya, itu dulu. Oh sekarang sangat jauh sekali. Dengan cara berhenti menuntut. Jangan. Menuntut adalah egois. Menuntut tidak bisa mengubah pasangan. Kasih agape mengubah pasangan. Kasih Tuhan mengubah pasangan. Kalau engkau mengasihi dia tanpa menuntut, saya yakin keluargamu kayak surga. Amin. Nah saudara, jangan mau bertengkar bermalam-malam. Karena nanti kalau kuntilanak bermalam banyak emosi yang lebih parah. Yang berikutnya, family values yang keempatnya, praktik kasih satu arah. Jadi saya husband, kemudian istri, maka yang saya lakukan adalah mengasihi satu arah, hanya mengasihi. Itulah kasih agape. Dari Allah kepada saya, kepada dia. One way. Allah ke saya, kepada dia. One way. Kalau dulu tidak, saya pakai two ways. Dari Allah ke saya, ke dia. Habis itu, kasih dong ke saya. Kalau nggak dikasihnya, saya marah. Sekarang, stop. Saya hanya giving. Bukan receiving. Saya melimpah kasih Tuhan kepada saya. Sehingga di hatiku gak ada benci. Di hatiku gak ada musuh. Di hatiku sayang sama semua manusia. Apalagi istriku, apalagi keluarga mertuaku. Saya baik-baik dengan keluarga mertua. Bapak mertuaku Muslim, mama mertuaku Katolik, seorang Chinese, Tionghoa. Dan kemudian ipar-iparku juga beraneka ragam, ada yang dari Buddhis. Kami Bhinneka Tunggal Ika. Semua agama kami rayakan. Terlebih Imlek banyak angpau. Untuk anak-anak yang kami yang memberi. Saudara, saya mau katakan, saya terus mendoakan keluarga mertua sama keluarga saya. Mental memberi, one way. Kasih Allah itu satu arah. Gak pernah Tuhan bilang, aku mengasihimu, maka engkau harus mengasihi aku. Tidak. Tuhan bilang begini, aku mengasihimu, kasihilah sesamamu. Satu arah kan? Aku mengasihimu, aku mengasihi dia. Satu arah. Aku gak minta dia balas. Jadi kalau Bapak mentraktir orang, jangan ingin dibalas. Jangan ingin dipuji. Bahkan jangan ingin mendengarkan ucapan terima kasih dia. Kadang-kadang ada orang kita kasih gak dibilang terima kasih. Gak apa-apa. Karena aku mengasihi karena Yesus. Amin. Nah berikutnya terakhir. Berapa banyak yang mengasihi pasangan hidup Anda? Sama seperti hari pernikahan Anda. Kan waktu pernikahan itu, waduh, teng. Wih, itu kayak surga itu ya. Begitu indah kelihatan. Ada beberapa orang kutanya, berapa lama latihan honeymoonnya? 3 bulan, oh very good. Ada yang lebih parah, 3 hari. Setelah itu neraka. Perhatikan baik, maka dikatakan figur pasangan hidup sesuai dengan ekspektasi saya. Menjadi berhala, idol. Figur pasangan hidup sesuai dengan fakta yang ada. Siapa yang sebenarnya Anda cintai? Kalau dulu kita pikirkan, nanti istriku akan buat kopi, aku pulang kantor. Nanti istriku akan sayang sama mamaku, sayang sama keluargaku. Nanti istriku akan menata rumahku bersih-bersih. Istriku nanti kalau aku sakit, nanti dia kusuk aku. Harapan kita banyak kali sebelum menikah. Tapi kita akhirnya beberapa harapan kita nggak jumpai. Mengerti maksudnya? Beberapa ekspektasi kita nggak ada. Sehingga sekarang di PowerPoint yang terakhir, yang mana yang kita cintai? Apakah kita mencintai berhala kita? Atau kita mencintai pasangan hidup yang realita? Dengan kekurangannya, dengan banyak kekurangannya. Apakah engkau mencintai dia? Saya sekarang mencintai istriku dengan segala kekurangannya. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Pesanku samamu sebagaimana Yesus mengasihi kita dengan segala kekurangan kita.
Begitulah mengasihi pasangan, begitulah mengasihi anak-anak, begitulah mengasihi orang lain dengan segala kekurangannya. Saya bilang sama istri saya mengasihimu dengan segala keberadaanmu. Apapun yang menjadi kelemahanmu, I love you so much. Sama anak-anak saya, I love you so much. Mereka aman bersama saya. Karena saya mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Kalau dulu saya mengasihi dengan kasihku, kasih duniawi, bersyarat. Kalau engkau baik, aku akan baik. Kalau engkau sayang, aku akan sayang. Kalau kau jahat, aku bisa lebih jahat. Ada lagi istri yang bodoh, aku tahu. Kalau kau selingkuh, aku bisa selingkuh. Dua-dua selingkuh, Bu. Suaminya selingkuh, istri selingkuh. Aku bilang, ibu kacau. Anak-anakmu kayak mana? Biar puas dia. Emang dia aja rupanya yang bisa. Aku juga bisa. Dua-dua. Hancur anak-anaknya. Saya bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus bukan saat duduk begini. Anak Tuhan Yesus ketika memberkati musuhnya. Ketika membalas kejahatan dengan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.